Pada part kali ini kita diperlihatkan Fang Ning yang memegang cincin dari An Xiang. Di sana ia pun berkata, "Hah, cincin ini bagus, tapi monster ini tidak sederhana, membantu kalian agak berbahaya." Lalu An Xiang pun berkata, 500.000 tuan, jika Tuan Fang Ning bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Selain cincin ini, aku juga bersedia memberimu tambahan 500.000 sebagai imbalan. Sambil Fang Ning pun langsung bersemangat mendengar kata-kata imbalan itu, dan ia pun berkata, deal ya An Xiang. Di sana ia pun bergumam, wow, dia langsung menawarkan 10 kali lebih banyak dari Fang Tianhua. Tidak heran dia adalah ketua grup besar, sangat dermawan. Lalu Fang Ning pun berkata, makhluk itu mungkin bersembunyi di siang hari. Malam ini aku akan tinggal di sini dan melihatnya sendiri. Kalian malam ini pindah dulu ke tempat lain ya. Dan An Xiang pun berkata, pindah tidak masalah, aku punya beberapa rumah di kota, tapi takutnya makhluk itu mengikuti kami keluar dari villa. Dan dengan cepat An Xiang pun pergi bersama Feng Feng, dan ia pun berkata, terima kasih banyak Tuan Fang Ning, semoga sukses, sampai jumpa. Dan Fang Ning pun menjawab, hei, jangan lupa siapkan 500.000 ya. Lalu ia pun bersantai duduk di sofa sana. Lalu Fang Ning pun berkata lagi, makhluk itu ada di sini, bisakah kamu mencarinya langsung? Lalu Jiang Li pun menjawab, dia ada di rumah ini, tapi bersembunyi dengan baik. Aku tidak bisa menemukan lokasinya yang tepat. Sambil Jiang Li pun sana sini mencari keberadaan makhluk itu. Lalu Fang Ning pun berkata lagi, sepertinya kita harus menunggu malam sampai dia muncul sendiri. Oh iya, tadi An Xiang bilang ini barang dari Amerika kuno kan? Kamu lihat dulu, apa ada yang kamu ketahui? Sambil Jiang Li memandang cincin yang dipegangnya itu, lalu ia pun berkata, sepertinya familiar, tapi aku tidak ingat. Lalu Fang Ning pun berkata, tidak apa-apa, aku akan membantumu mengembalikan ingatanmu yang hilang, aku berjanji. Dan Jiang Li pun berkata, ya, aku percaya padamu suamiku. Sambil terlihat Fang Ning di sana yang menatap ke arah cincin itu, dan ia pun berkata, cincin ini seharusnya adalah media tempat makhluk itu bersemayam kan? Apakah bisa kita hancurkan untuk memaksanya keluar? Dan Jiang Li pun menjawab, media semacam itu dilindungi oleh aturan tertentu, hampir tidak bisa dihancurkan, hanya bisa menelan atau menghancurkan roh yang bersemayam di dalamnya. Tapi roh tidak bisa meninggalkan media terlalu jauh, dia pasti masih di dalam rumah ini. Dan saat tengah malam, ketika energi negatif paling kuat, aku bisa menemukan dia melalui hubungan lemah antara media dan dia. Dan Fang Ning di sana pun berkata, jika dia tidak ingin menunggu mati, dia hanya bisa menyerang kita sebelum itu kan? Dan Jiang Li pun menjawab, ya itu benar suamiku. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari, tepatnya jam 10 lebih. Dan Fang Ning di sana pun hanya duduk terdiam di kegelapan. Tapi tiba-tiba lampu robyong itu pun menyala, dan Fang Ning pun bergumam, dia datang. Ternyata itu adalah Jiang Li yang menyalakan lampu. Di sana Fang Ning pun marah sambil berkata, kenapa kamu menyalakan lampu? Mengganggu suasana horor yang susah payah aku ciptakan. Dan Jiang Li pun menjawab, tapi suamiku, kamu sudah duduk diam di sana berpose selama beberapa jam kan? Tidak ada yang terjadi apa-apa kan? Lalu Fang Ning di sana pun langsung duduk di kursi, dan ia pun berkata, monster ini terlalu pengecut. Apa dia memutuskan untuk tidak keluar ya? Apa menunggu kita untuk mencarinya? Tapi tiba-tiba Fang Ning di sana pun merasakan sesuatu, dan ia pun berkata, kenapa sekarang mematikan lampu? Dan Jiang Li pun berkata, suamiku, kali ini bukan aku yang menekan lampu itu. Sambil kita diperlihatkan sesosok bayangan yang dengan sangat cepat melewati luar jendela itu, dan Fang Ning pun berkata, di sana. Dia kemana ya? Sambil ia pun mencari-cari di luar ruangan itu. Lalu Fang Ning pun berkata lagi, Lier, kuserahkan perekaman padamu. Sambil ia pun menyerahkan handphonenya kepada Jiang Li. Lalu dengan cepat Jiang Li pun langsung merekam Fang Ning. Di sana Fang Ning pun berkata, selamat malam semuanya. Aku adalah Chef Begar. Ini adalah villa berhantu di pinggiran kota. Semuanya dimulai dari cincin kuno dari Kekaisaran Jiang. Sebelum mulai merekam, fenomena aneh sudah muncul. Tadi tiba-tiba mati lampu, lalu ada bayangan aneh melintas di luar jendela. Hari ini aku akan menghabiskan malam di sini. Kalian mau menemaniku menangkap hantu di sini kan? Tapi tiba-tiba Fang Ning di sana pun dikejutkan karena terdapat sinar merah dari balik pintu itu. Di sana ia pun bergumam, itu cahaya merah yang disebutkan oleh An Xiang kan? Lalu ia pun berkata, apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku juga tidak tahu. Tapi jika video ini dipublikasikan, itu berarti aku berhasil selamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sambil ia pun menuju ke arah pintu itu dan membukanya. Di sana ia pun bergumam, seperti pengalaman pemilik villa.
pintu sepertinya macet dan tidak bisa dibuka sama sekali. Selanjutnya, seharusnya mata hantu yang menakutkan dan aku akan menatapnya. Sambil ia pun menuju ke arah pintu untuk menatap bawah pintu itu. Di sana Jiang Li pun makin asik merekam dan tiba-tiba Fang Ning di sana pun merasakan sesuatu. Ternyata tidak ada apa-apa di luar sana ya Momo. Tapi tiba-tiba lagi Fang Ning pun langsung merasakan sesuatu. Jiang Li pun merekamnya. Fang Ning pun bergumam, kenapa tirainya menutup? Masih di luar rupanya. Sambil ia pun membuka tirainya itu lagi dan ternyata terdapat tentakel di sana dan Fang Ning pun berkata, ini apa ini? Sambil kita diperlihatkan hantu itu yang menyeramkan dengan banyak tentakel di sana. Lalu hantu itu pun tertawa sambil berkata, kamu bisa melihatku. Dan Fang Ning pun mengeluarkan aura membara di tangan dan ia pun berkata, maka aku akan bermain denganmu. Dan ceprok, sambil Fang Ning pun menghantam ke arah jendela itu. Di sana ia pun langsung terpental sambil bergumam, apa yang terjadi? Jelas-jelas tidak membuka jendela kan, tapi anginnya begitu kencang. Sambil terlihat dari balik jendela, hantu itu pun menghilang di sana. Lalu Fang Ning pun berkata, hilang? Apa kau melihat monster yang tergantung di luar jendela tadi? Dan Jiang Li pun menjawab, monster? Monster apa suamiku? Tadi kamu tiba-tiba berbalik menuju ke jendela, padahal tidak ada yang aneh di sana. Dan Fang Ning pun berkata, apa? Kamu tidak melihat monster di luar? Dan Jiang Li pun menjawab, kemudian kamu mengayunkan tinju ke arah jendela, tapi sebelum menyentuh jendela, kamu berhenti sendiri. Dan dengan cepat Fang Ning pun langsung menatap ke arah cincin itu. Di sana ia pun bergumam, apa ini efek dari cincin ini? Apa selama kita memakainya, kita akan dipengaruhi oleh monster itu dan melihat halusinasi? Coba buang dulu. Sambil ia pun membuang cincin itu ke arah sana. Tapi tiba-tiba cincin itu pun perlahan menghilang dan Fang Ning pun terkejut dan ia pun berkata, apa? Tidak mungkin. Ternyata cincin itu pun kembali di tangan dari Fang Ning dan Fang Ning pun berkata, aku jelas-jelas sudah membuangnya tadi. Kenapa cincin ini kembali padaku? Sambil kita diperlihatkan cincin itu yang mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba aura itu pun membentuk sebuah tangan dan mencekik Fang Ning di sana hingga ia pun melayang di sana dengan kesakitan. Dan tiba-tiba gelang dari Fang Ning di sana pun langsung memancarkan cahaya hingga membuat Fang Ning di sana pun berteriak keras dengan aura yang sangat membara juga. Dan tiba-tiba Fang Ning pun dapat melepaskan cengkeraman dari tangan hantu itu hingga ia pun ngos-ngosan di sana memanggil-manggil nama dari Jiang Li. Lalu Fang Ning pun berkata, Li'er, kau di mana? Li'er. Dan ia pun bergumam, apa ini teknik roh dari monster itu? Memisahkanku dengan Jiang Li, ingin mengalahkan kami satu persatu. Ini, sambil ia pun menatap ke arah meja kecil yang bersinar di sana. Lalu Fang Ning pun mencoba membuka laci dari meja itu yang bersinar tadi. Dan tiba-tiba Fang Ning pun menatap ke arah sesuatu dengan ketakutan. Ternyata itu adalah kepala dari Jiang Li yang berada di dalam laci itu. Sambil kita diperlihatkan suasana di malam hari dan Jiang Li di sana pun seakan-akan meneteskan air mata darah. Dan tiba-tiba mata Jiang Li di sana pun langsung terbuka hingga membuat Fang Ning di sana pun terjatuh. Lalu ia pun menendang meja itu sambil berkata, bajigur, jangan kira trik kecil ini bisa menakutiku. Sambil ia pun berdiri di sana dan Fang Ning pun bergumam lagi, sok pintar, tidak tahu bahwa Li'er dan aku sudah menjadi satu kesatuan. Jika dia mati, aku juga akan mati. Malah mengungkapkan bahwa ini adalah ilusi. Dasar monster bodoh. Tapi tiba-tiba dari pintu sana terdapat cahaya berwarna merah dan Fang Ning pun berkata, berani-beraninya kau keluar ya, hanya bisa bersembunyi di belakang dan menakut-nakuti orang. Atau kau sebenarnya tidak punya cara untuk langsung melukaiku kan? Sambil ia pun menuju ke arah pintu di sana. Lalu Fang Ning pun makin mendekat ke arah pintu itu. Di sana ia pun berkata, seperti yang kuduga, trik yang sama lagi, tidak ada yang baru. Sambil ia pun memasuki ruangan kamar mandi itu, ternyata terdapat aura berwarna merah yang sangat pekat di sana. Lalu Fang Ning pun membuka korden itu dan ternyata di wastafel itu muncullah air yang berwarna merah dan Fang Ning pun bergumam, seperti yang kuduga, trik yang sama lagi.
Apa tidak ada yang baru? Dan tiba-tiba lagi muncullah hantu itu yang berkata, "Mati kau!" Dan ceprok, hantu itu pun dapat dipukul oleh Fang Ning dengan sangat akurat di bagian muka. Lalu Fang Ning pun menghajarnya sambil berkata, sudah cukup, jangan berteriak di sini, jelek sekali tahu. Jangan coba-coba meniru gaya orang cantik ya." Dan tiba-tiba hantu itu pun berada di belakang Fang Ning sambil berkata, "Kau bagaimana mungkin?" Dan Fang Ning pun melirik sambil berkata, "Kenapa aku tidak takut? Kau pasti bertanya-tanya ya. Pertama, trikmu terlalu kuno. Semua sudah dipakai di film horor. Dan yang kedua, semua ketakutan berasal dari ketidaktahuan dan kurangnya kekuatan. Sampai sekarang kau belum menunjukkan kemampuan yang bisa mengancamku. Apa yang harus kutakuti?" Dan hantu itu pun berkata, "Seseorang yang terkena teknik rohku masih berani berbicara besar. Kamu bahkan tidak tahu situasimu sekarang kan?" Dan Fang Ning pun berkata, "Bukankah ini hanya ilusi? Kau pasti menggunakan cincin itu untuk menarik kesadaranku kan?" Dan hantu itu pun makin terkejut berkata, Bagaimana kau bisa tahu?" Dan Fang Ning pun menjawab, "Lier dan aku sudah membuat perjanjian hidup dan mati bersama. Kau membuat kepalanya muncul di lemari, itu suatu kesalahan yang besar." Sambil terlihat hantu itu yang ketakutan berkata, Apa yang terjadi? Roh putih itu adalah roh tingkat 6 kan? Bagaimana mungkin membuat perjanjian seperti itu dengan manusia lemah dan pendek umur?" Sambil ia pun langsung dihantam Fang Ning hingga menabrak ke tembok itu. Lalu Fang Ning pun mendekat lagi sambil berkata, "Menyerahlah, kau tidak punya kesempatan." Lalu hantu itu pun berkata, "Apa? Menyerah? Lucu, meski kau tahu itu ilusi, kenapa kau tidak akan keluar hidup-hidup?" Sambil hantu itu pun dengan cepat mengeluarkan skill domain rohnya di sana. Dan Fang Ning pun terkejut karena tiba-tiba ruangan itu pun berubah menjadi medan pertempuran dan kita diperlihatkan banyak mayat zombie di sana. Dan hantu itu pun berkata lagi, "Setelah menunggu begitu lama di cincin ini, akhirnya datang seorang yang terbangun. Awalnya aku ingin bermain-main denganmu, tapi kau tidak tahu diri. Jadi jangan salahkan aku menggunakan domain roh untuk membuatmu diam." Sambil ia pun mengeluarkan banyak pasukan mayat hidup di sana dan pasukan itu pun mengelilingi Fang Ning. Hantu itu pun berkata lagi, "Terima kasih atas anugerah ini. Hanya dengan menghabisimu, roh yang di luar itu pasti juga akan mati. Mendapatkan kekuatan roh kalian berdua, aku bisa naik level lagi." Sambil dengan cepat Fang Ning di sana pun langsung menghajar para pasukan mayat hidup itu. Tapi tiba-tiba dari belakang Fang Ning salah satu pasukan akan menebasnya. Dan tiba-tiba Fang Ning di sana pun membekuk pasukan itu dan mengambil pedangnya dan langsung menghajar menebas-nebas ke arah pasukan itu dengan sangat cepat hingga membuat hantu itu pun terkejut. Lalu dengan cepat Fang Ning pun langsung memenggal kepala dari hantu itu dan ia pun berkata, "Domain roh apa? Tidak ada apa-apanya." Tapi tiba-tiba hantu itu pun beregenerasi lagi dan ia pun berkata, "Tidak berguna di dalam domain rohku kecuali ada kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh domain. Aku tidak akan bisa mati." Dan di sini kekuatan rohku tidak terbatas, sedangkan kekuatan spiritualmu terus berkurang. Jika ini terus berlanjut, kekuatan spiritualmu akan habis. Lebih baik jangan melawan. Sambil terlihat Fang Ning yang masih dikelilingi oleh pasukan mayat hidup di sana dan Fang Ning pun berkata, "Oh, benarkah? Maka aku akan mencobanya." Sambil dengan cepat Fang Ning pun dapat menghindari tebasan dari pasukan mayat hidup itu dan kita diperlihatkan salah satu pasukan itu yang menyerang ke arah Fang Ning menggunakan tombak dan tiba-tiba tombak itu pun dipegang oleh Fang Ning hingga membuat monster hantu itu pun tertawa berkata, "Jangan bilang kekuatan roh untuk melindungi tubuhmu sudah habis ya, atau kau ingin menggunakan rasa sakit atau melukai diri sendiri untuk keluar dari domain rohku?" Domain rohku bukan ilusi biasa yang bisa dibandingkan. Sambil Fang Ning itu pun menebas ke arah tubuh dari mayat hidup itu. Lalu hantu monster itu pun berkata lagi, "Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Kau tidak hanya
tidak bisa keluar dengan cara ini, tapi luka yang kau alami akan kembali ke tubuhmu. Sambil ia pun masih mengeluarkan banyak pasukannya itu, dan kita diperlihatkan ia yang mengeluarkan tentakelnya, dan hantu monster itu pun berkata lagi, haha, untuk berterima kasih atas peningkatan yang akan kau berikan padaku, aku akan membuatmu menikmati saat-saat terakhirmu. Sambil para pasukannya itu pun menyerang ke arah Fang Ning dengan sangat bertubi-tubi, dan tiba-tiba Fang Ning di sana pun tersenyum sambil berkata, kenapa aku merasa ini adalah waktumu yang terakhir? Aku melihat di belakangmu sudah ada aura kematian yang keluar. Dan hantu monster itu pun berkata, haha, bicara besar seperti bebek mati ya. Dan cerot, semua pasukan mayat hidup itu pun langsung seketika menghilang di sana, hingga membuat monster itu pun ketakutan. Dan di sana ia pun berkata, apa yang terjadi? Siapa? Sambil dengan cepat ia pun langsung menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah Jiangli yang berada tepat di belakangnya. Dan Jiangli dengan mata merah itu pun menatap ke arah hantu tadi. Dan hantu monster itu pun ketakutan berkata, kau, bagaimana mungkin kau bisa masuk ke sini? Sambil dengan cepat ia pun langsung mengaktifkan skillnya di sana, dan membuat tentakel-tentakel itu pun langsung mengelilingi Jiangli dan melilitnya. Dan tiba-tiba tentakel-tentakel yang mengelilingi Jiangli itu pun langsung meledak dengan sangat cepat, hingga membuat hantu itu pun ketakutan. Dan tiba-tiba hantu itu pun berubah menjadi bola di sana. Dan Jiangli pun mengarahkan tangannya sambil berkata, kau berani-beraninya melukai suamiku, kau harus mati. Sambil Jiangli pun langsung menggenggamkan tangannya, hingga membuat hantu itu pun langsung pecah di sana. Sambil terlihat angin kencang di sana yang menghembus ke arah Fang Ning itu. Dan tiba-tiba Fang Ning pun merasakan sesuatu. Ternyata semua kejadian yang dialaminya itu tadi berada di alam bawah sadar dari Fang Ning. Dan di sana ia pun masih terbengong shock, sambil terlihat tangannya yang terluka ditiup oleh Jiangli. Dan ternyata cincin itu pun masih dipegang oleh Fang Ning. Lalu Jiangli pun berkata, suamiku, sambil ia pun mencoba menyembuhkan Fang Ning itu. Dan Fang Ning pun mengelus kepala dari Jiangli. Lalu ia pun berkata, tenang, aku baik-baik saja. Saat aku berada di dalam domain rohnya, berapa lama waktu berlalu di luar? Apa yang terjadi? Lalu Jiangli pun menjawab, hanya sekitar beberapa detik saja. Awalnya aku pikir kamu sedang menatap cincin itu, memikirkan sesuatu suamiku. Tiba-tiba telapak tanganmu terluka. Aku langsung menyadari ada yang tidak beres masuk ke dalam kesadaranmu. Dan melalui jalur kontak kita, aku masuk ke dalam. Lalu Fang Ning pun berkata, sekarang bagaimana dengan monster itu? Dan Jiangli pun menjawab, saat aku menghancurkan domainnya, dia langsung lenyap. Kekuatan rohnya sudah aku serap. Hari ini bisa makan enak suamiku. Sambil Fang Ning pun langsung mencubit pipi dari Jiangli. Di sana ia pun gemas sambil berkata, kamu ini memang suka makan. Dan tiba-tiba dari kejauhan terdapat dua orang yang menatapnya. Ternyata itu adalah Chang Baido. Di sana Chang Baido pun berkata, lokasinya di rumah depan ini. Dan anak buahnya pun berkata, benar, dia tidak bergerak dari sini. Lalu Chang Baido pun berkata lagi, ketemu kau, Fang Ning. Dan Fang Ning pun duduk di sofa sambil menelepon seseorang. Dan ia pun berkata, pengacau di rumah kalian sudah aku tangani. Kalian bisa kembali sekarang. Dan Asyang pun berkata, wow, cepat sekali, hebat kakak Fang Ning. Kakak Fang Ning memang seorang ahli. Kami akan segera kembali. Dan Fang Ning pun berkata, ingat untuk menyelesaikan pembayaran akhir nanti ya. Sambil ia pun menatap ke arah Jiangli yang melayang di sana. Dan Fang Ning pun berkata lagi, apa semua kekuatan roh yang tersebar di lantai atas sudah teratasi? Jiangli pun menjawab, ya sudah aku serap semuanya suamiku. Sambil kita diperlihatkan malam hari di sana. Dan tiba-tiba mereka berdua pun merasakan sesuatu. Dan Fang Ning pun berkata, mereka benar-benar sudah sampai? Apa mereka tadi tidak jauh dari komplek ini? Sambil Jiangli pun merasakan sesuatu di sana dengan curiga. Lalu Fang Ning pun mendekat sambil berkata, mereka datang. Tapi tiba-tiba dari pintu di depan Fang Ning terdapat sebuah cahaya yang mengarah ke arahnya. Ternyata Jiangli pun sudah berada di hadapan Fang Ning untuk menahan. Dan ia pun berkata, suamiku, hati-hati. Dan ceprok, Jiangli di sana pun langsung terlempar menabrak ke arah tembok sana hingga ia pun kesakitan. Dan Fang Ning pun khawatir menatap ke arah Jiangli yang kesakitan itu. Dan tiba-tiba Chang Baido pun akan menyerang lagi ke arah Jiangli. Sambil ia pun mengeluarkan sesuatu dari kedua tangannya. Dan Chang Baido pun berkata, pelepasan senjata roh, penjara roh.
Ternyata itu adalah rantai-rantai yang diarahkan ke arah Jiangli, dan Jiangli pun dapat menahannya menggunakan pelindung dari skillnya, dan tiba-tiba pelindung itu pun langsung retak di sana, dan rantai-rantai itu pun mengikat tangan dari Jiangli, leher Jiangli, dan juga kaki Jiangli hingga ia pun kesakitan di sana. Tapi dalam sakitnya itu mochi dari Jiangli pun terlihat mantul, dan di sana Fang Ning pun akan menyerang dari belakang pun berkata, "Keparat, siapa kalian? Lepaskan dia!" Tapi Chang Baido pun dapat merasakan serangan dari Fang Ning, lalu ia pun menahannya dengan satu tangan dan melemparkan Fang Ning itu hingga Fang Ning pun terlempar di sana. Dan anak buah dari Chang Baido pun berkata, roh khusus yang ditandai oleh organisasi ini ternyata tidak seberapa. Dalam sekejap sudah kami kendalikan, sambil orang itu pun menuju ke arah Fang Ning, dan tiba-tiba Jiangli di sana pun seakan-akan marah dan ia pun berkata, "Suamiku!" Dan ternyata rantai yang mengikat Jiangli itu pun makin mengencang hingga ia pun malah seksi di sana ya Dan Chang Baido pun berkata, "Jangan melawan, penjara roh ini adalah senjata roh terbaru dari dokter. Kau tidak mungkin bisa melepaskan diri." Sambil Jiangli pun susah payah mencoba untuk melepaskan diri dari belenggu itu, dan ia pun berkata, "Suamiku, cepat lari." Dan Fang Ning pun berkata, "Jiangli, apa yang kau katakan?" Sambil anak buah dari Chang Baido itu pun berkata, "Haha, roh berambut putih tingkat 6 ini sangat peduli padamu. Sepertinya kau adalah Fang Ning yang disebut oleh Su Jing." Dan Fang Ning pun terkejut berkata, "Apa? Su Jing? Apa Su Jing yang mengirim kalian?" Sambil terlihat anak buah dari Chang Baido itu yang memegang handphone dari Su Jing, di sana ia pun berkata, "Benar, dia yang memberikan nama dan nomor teleponmu padaku. Sayang sekali kau telah melepaskannya, tapi dia malah mengkhianatimu. Tapi tidak masalah, aku sudah membalas dendam untukmu. Aku membuatnya melihat anaknya hancur berkeping-keping di pelukannya. Ketika dia mati dengan penuh rasa sakit dan putus asa, seharusnya aku merekamnya untukmu kan?" Lalu Fang Ning pun emosi sambil berkata, "Bajingan, kalian sebenarnya siapa?" Dan Chang Baido pun mendekat sambil berkata juga, "Fang Ning, umur 22 tahun, dikirim ke panti asuhan Tianxing di pinggiran Haicheng saat berusia 4 tahun. Identitas orang tua tidak diketahui. Organisasi tidak menemukan catatan apapun tentang mereka, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Diduga informasi sengaja disembunyikan dan diubah. Kami mungkin sama denganmu." Sambil terlihat Fang Ning di sana menatap tajam ke arah Chang Baido. Lalu Chang Baido pun bercerita lagi, 16 tahun yang lalu terjadi kebakaran di panti asuhan Tianxing, hampir menghancurkan seluruh panti asuhan. Namun api tidak menyebar ke anak-anak di panti asuhan, hanya kepala panti asuhan dan 3 staf yang tewas. Menurut laporan polisi yang bertanggung jawab atas penyelidikan, penyebab kecelakaan itu bukan karena campur tangan manusia, melainkan karena kepala panti asuhan dan staf melakukan kesalahan saat menghitung persediaan di dapur, menyebabkan ledakan debu. Saat polisi menyelidiki reruntuhan panti asuhan, mereka menemukan bukti bahwa kepala panti asuhan Yusiu terlibat dalam perdagangan anak. Segera setelah itu, mereka menghancurkan seluruh jaringan kejahatan tersebut. Setelah kebakaran, pemerintah mengirim anak-anak yatim piatu ini ke tempat penampungan terdekat. Tapi dalam perjalanan, seorang anak yatim tiba-tiba menghilang. 10 tahun kemudian, anak itu ditemukan kembali oleh polisi, sudah mampu hidup mandiri. Setelah menerima bantuan dari pemerintah, dia memilih untuk hidup sendiri. Dan anak yatim dalam laporan ini adalah kau, Fang Ning. Sambil terlihat mereka bertiga yang saling tatap menatap dengan tajam. Lalu Fang Ning pun berkata, "Siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian bisa tahu semua ini?" Dan Chang Baido pun menjawab, "Kebakaran di panti asuhan waktu itu, apa itu ulahmu?" Lalu Fang Ning pun berkata lagi, "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Dan Chang Baido pun berjalan sambil berkata lagi, "Kau bisa menyangkalnya, kami bukan polisi dan kami tidak peduli dengan kebenaran sebenarnya. Tapi menurutku ada terlalu banyak kebetulan dalam seluruh kejadian ini. Semuanya seperti rencana yang sangat cermat." Tidak disangka pada usia 6 tahun, kamu sudah memiliki kemampuan perencanaan dan keberanian seperti itu. Bisa melakukan pembunuhan dengan sempurna tanpa meninggalkan bukti apapun. Dan korbannya adalah beberapa orang dewasa. Itu sangat luar biasa. Dan Fang Ning pun emosi sambil berkata, "Cukup, semua yang kau katakan hanyalah dugaanmu kan?
aku beritahu padamu, itu hanya kecelakaan. Tidak ada konspirasi dan tidak ada hubungannya denganku. Siapa kalian sebenarnya? Apa yang kalian inginkan? Sambil ia pun mengeluarkan aura membara emosi di sana, dan Chang Beidou pun tersenyum lagi berkata, baiklah, karena kau bertanya dengan tulus, kami akan dengan murah hati memberitahumu. Kami adalah eksekutor dari Yuan Shang. Namaku adalah Chang Beidou. Sambil dilihat giginya yang banyak itu, dan Chang Beidou pun berkata lagi, kode name Yuan Xuan nomor 1. Sambil ia pun memperlihatkan wajah mengerikannya itu. Lalu anak buahnya pun berkata, aku Yuan Tun. Aku beritahukan namaku juga supaya kau mati dengan tenang. Di sana Chang Beidou pun berkata lagi, roh bayi dibunuh olehmu. Jika aku tidak salah, rencana kami di SD Haiyuan juga dihancurkan olehmu. Apa kau tahu? Jiang Chang adalah kunci dari proyek roh buatan. Kematiannya membuat dokter sangat marah. Lalu Fang Ning pun berkata, apa? Proyek roh buatan? Dan Chang Beidou pun berkata lagi, jenius organisasi kami, pemimpin besar dari di Yuan Shang, The Doctor. Puluhan tahun yang lalu, dia mengusulkan sebuah rencana revolusioner, yaitu proyek roh buatan. Sederhananya, roh akan lahir setelah kematian seseorang dengan kebencian yang mendalam, dan setiap roh memiliki kekuatan yang luar biasa. Kami menemukan cara untuk menggunakan roh sebagai senjata, tetapi jumlah roh yang muncul secara alami terlalu sedikit, dan setiap roh sangat sulit dihadapi. Jika dokter mengusulkan, kita bisa menciptakan tragedi untuk memperdalam kebencian seseorang sebelum mati, secara artifisial menghasilkan roh, kemudian menunggu dengan sabar menangkapnya saat baru lahir dan paling lemah. Terbukti bahwa dokter benar. Sejak saat itu kami mencuri sebagian kekuatan para dewa. Dengan cara ini kami terus-menerus menciptakan roh, menghapus kesadaran mereka, menjadikannya senjata, meningkatkan kemampuan kami. Sayangnya entah kenapa roh yang dihasilkan dengan cara ini tidak bisa naik tingkat. Karena kekurangan ini, dokter mengusulkan rencana generasi kedua roh buatan. Lian Xiang dan Jiang Chang adalah hasil dari rencana generasi kedua kami. Dan Fang Ning di sana pun makin emosi berkata, kalian menciptakan begitu banyak tragedi manusia hanya untuk penelitian bodoh, membuat senjata. Mereka semua adalah manusia hidup, bukan bahan percobaan kalian. Kalian benar-benar iblis. Dan Chang Beidou pun berkata lagi, kamu salah. Di era ini hanya manusia baru seperti kami yang memiliki kemampuan yang bisa dianggap sebagai manusia. Itu sangat menyenangkan. Sambil mereka berdua pun tertawa di sana, dan Chang Beidou pun berkata lagi, bisa berkontribusi pada penelitian kami adalah kehormatan bagi babi-babi ini. Orang biasa juga menggunakan monyet dan simpanse untuk bereksperimen, bukan? Mengapa kau tidak menganggap mereka kejam dan jahat? Dan Fang Ning pun berkata, kalian gila. Lalu Chang Beidou pun berkata lagi, baiklah, semua yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Kau sangat berbakat, aku sangat mengagumimu. Kita semua adalah orang yang terbangkitkan. Manusia baru tidak seharusnya menjadi musuh. Aku bisa memberimu kesempatan untuk bergabung dengan kami. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik. Mengenai roh khusus itu, saya bisa membantumu berbicara baik di depan dokter untuk sementara waktu membiarkannya hidup. Sambil mereka pun menatap ke arah Jiang Li yang dirantai itu. Lalu Chang Beidou pun berkata lagi, tapi jika kau menolak untuk bergabung dengan kami di Yuan Shang, maka kau harus mengucapkan selamat tinggal padanya selamanya. Sambil terlihat Fang Ning di sana yang terdiam menatap tajam dengan penuh emosi ke arah Chang Beidou dan bersambung mo.